Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk mata kuliah ilmu dan teknik lingkungan, kita akan mempelajari siklus karbon dan nitrogen. Nah, dalam daur ulang bahan kimia, daur ulang itu bisa dibagi menjadi dua kelompok. Nah, ada daur bahan kimia dalam bentuk gas, misalnya unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Ada juga daur bahan kimia dalam bentuk endapan, seperti bahan kimia dalam bentuk logam-logam. Nah, untuk materi ini ada dua, siklus karbon dan siklus nitrogen. Mari kita memulai dengan mempelajari siklus karbon. Gambaran dari siklus karbon dapat Anda lihat pada gambar seperti pada layar Anda, di mana tanaman ini menyerap air kemudian melepaskan oksigen. Tanaman ini untuk proses fotosintesis dia menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Hewan dan manusia itu menghirup oksigen yang dihasilkan dari tumbuhan ini, kemudian menghasilkan karbon dioksida. Nah, seperti itulah siklus karbon antara tanaman, hewan dan manusia, kemudian karbon dioksida yang ada di udara. Seperti itu. Nah, di sisi lain, industri itu menghasilkan gas karbon dioksida ke udara. Aktivitas Gunung Merapi juga seperti itu. Di sisi lain, fotosintesis fitoplankton itu menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Nah, seperti itulah daur karbon. Ada juga fosil-fosil yang bisa dijadikan bahan bakar. Kemudian fosil-fosil ini kan menghasilkan minyak, kemudian minyak itu lama-kelamaan menjadi minyak bumi yang mengandung karbon, dan karbon itu dikonsumsi oleh industri atau digunakan oleh industri dalam bentuk minyak bumi yang mengandung karbon tentunya. Nah, di sisi lain juga ada batu bara yang mengandung karbon, dipakai oleh industri, kemudian industri menghasilkan karbon kembali ke laut. Nah, seperti itulah siklus karbon di lautan contohnya. Nah, untuk melihat gambaran siklus karbon ini, mari kita simak video siklus karbon berikut. Siklus daur biogeokimia karbon. Daur biogeokimia berasal dari kata biologi, geografi, dan kimia, yang artinya adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Daur biogeokimia berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup di bumi, sebab materi hasil dari daur biogeokimia ini dapat digunakan oleh semua komponen yang ada di bumi, baik biotik maupun abiotik. Siklus daur karbon. Di atmosfer kurang lebih terdapat 0,03% senyawa karbon anorganik, yaitu karbon dioksida, yang berasal dari respirasi makhluk hidup, aktivitas industri, erupsi gunung, hutan-hutan terbakar, dan lain-lain. Senyawa karbon anorganik baik di darat maupun di air akan diserap dan diubah oleh produsen menjadi senyawa karbon organik melalui proses fotosintesis, disertai penyimpanan energi yang menghasilkan bahan organik berupa karbohidrat yang sebagiannya akan digunakan untuk aktivitas fisiologi tumbuhan itu sendiri dan sebagiannya lagi ditransfer ke konsumen, yaitu hewan dan manusia, melalui rantai makanan, sehingga senyawa karbon organik tersebut berpindah dari produsen ke konsumen. Respirasi yang dilakukan oleh makhluk hidup akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen.
Produsen juga mengeluarkan karbon dioksida saat berespirasi, walaupun hanya sedikit. Bila makhluk hidup baik produsen atau konsumen mati, bahan organik di dalam tubuhnya akan diurai oleh dekomposer yang akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer atau ke dalam air, yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Namun sebagian senyawa karbon organik di dalam tubuh organisme ada yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diuraikan. Bila tubuh organisme tersebut tertimbun dalam waktu yang cukup lama, maka nantinya akan berubah menjadi batu kapur, arang, atau minyak bumi. Inilah yang sering kita sebut bahan bakar fosil yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan industri, yang dimana pembakarannya akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer dan nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Di dalam air, karbon dioksida terlarut akan bereaksi dengan air membentuk asam karbonat. Asam karbonat kemudian bereaksi dengan batu kapur yang jumlahnya sangat berlimpah di perairan, terutama di lautan, untuk membentuk ion-ion bikarbonat dan karbonat. Ion bikarbonat merupakan sumber karbon dioksida bagi organisme perairan. Organisme moluska bercangkang membuat bahan cangkangnya dengan memanfaatkan kalsium dan karbon dioksida yang terlarut di dalam air. Bila hewan tersebut mati, maka cangkang akan hancur dan membebaskan karbon dioksida kembali ke udara, yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Begitulah kira-kira siklus karbon. Setelah melihat video tentang siklus karbon tadi, tentunya ada gambaran. Setelah melihat video dan penjelasan gambar dari saya, tentunya Anda akan mendapat gambaran bagaimana siklus karbon tersebut. Beserta penjelasan-penjelasan lainnya dapat Anda lihat pada slide-slide bahan materi yang Anda dapatkan. Nah, siklus karbon itu adalah siklus biokimia. Tadi sudah dijelaskan dalam video siklus biokimia. Salah satu dari siklus biokimia di mana diperkirakan antara geosfer, dan atmosfer bumi. Nah, seperti itu. Siklus karbon terdiri dari dua buah reaksi. Senyawa karbon tambah oksigen menghasilkan karbon dioksida tambah energi. Kemudian yang kedua, gas karbon dioksida tambah energi menjadi senyawa karbon tambah oksigen. Nah, itu dua reaksi secara sederhana siklus karbon di atmosfer bumi. Nah, bagian terbesar karbon yang berada di atmosfer bumi adalah gas karbon dioksida. Karbon diambil dari atmosfer dengan 3 cara. Nah, misalnya ketika matahari bersinar, tumbuhan fotosintesis. Kemudian di laut bagian atas pada daerah produktivitas yang tinggi, organisme membentuk jaringan yang mengandung karbon. Kemudian ketiga, pelapukan batuan silikat. Karbon juga dapat kembali ke atmosfer dengan 4 cara ini, misalnya melalui pernapasan respirasi oleh tumbuhan binatang, kedua melalui pembusukan binatang dan tumbuhan, ketiga melalui pembakaran material organik, keempat di permukaan laut di mana air menjadi lebih hangat, karbon dioksida terlarut dilepaskan kembali ke atmosfer. Nah, bagaimana dengan karbon di biosfer? Sekitar 1.900.000 ton karbon ada di biosfer. Seperti itu. Nah, langkah-langkahnya, autotrof adalah organisme yang menghasilkan senyawa organiknya sendiri dengan menggunakan karbon dioksida yang berasal dari udara dan air di sekitar tempat mereka hidup. Dengan reaksi 6 karbon dioksida tambah air menjadi C6H12O6 tambah oksigen. Nah, karbon dipindahkan di dalam biosfer sebagai makanan heterotrof. Kemudian sebagian besar karbon meninggalkan biosfer melalui pernapasan atau respirasi. Dan pembakaran biomasa seperti kebakaran hutan atau yang digunakan untuk tangku bahan bakar juga memindahkan karbon ke atmosfer dalam jumlah yang banyak. Nah, bagaimana dengan karbon di laut? Nah, mengandung 36 juta ton karbon di laut, di mana sebagian besar dalam bentuk ion bikarbonat. Nah, seperti itu. Siklusnya seperti ini. Anda bisa lihat pada gambar. Nah, kemudian kita lanjut di siklus nitrogen. Kalau kita lihat siklus nitrogen pada gambar, maka Anda bisa lihat nitrogen di udara ini, kemudian bakterifikasi nitrogen.
Nah, kemudian dia menghasilkan amonium. Kemudian amonium ini oleh bakteri nitrifikasi menjadi nitrit NO2. Kemudian oleh bakteri nitrifikasi lagi menjadi nitrat. Jadi dari nitrogen, oleh bakteri nitrifikasi nitrogen menjadi amonium, oleh bakteri nitrifikasi menjadi nitrit, oleh bakteri nitrifikasi menjadi nitrat, oleh bakteri denitrifikasi menjadi nitrogen kembali di udara. Atau nitrat ini digunakan oleh tumbuhan, ya. Nah, makanya tumbuhan kadang membutuhkan NPK, ya, nitrogen, fosfor, kalium. Nah, salah satunya nitrat. Nitrat ini digunakan oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan ini akan dikonsumsi oleh hewan. Kemudian hewan ini akan dikomposer kembali menjadi amonium. Nah, kemudian menjadi nitrit, nitrifikasi menjadi nitrat, kemudian nitrifikasi menjadi udara. Nah, seperti itulah siklus nitrogen. Nah, untuk melihat gambaran dari siklus nitrogen ini, maka mari kita simak video siklus nitrogen berikut. Nah, setelah Anda menyimak video tentang siklus nitrogen ditambah dengan penjelasan gambar oleh saya, maka tentunya Anda bisa menarik kesimpulan di mana siklus nitrogen dalam proses daur materi bahan kimia dalam besar ini mengikut sertakan semua komponen dengan hidup, baik komponen biotik maupun abiotik dengan energi matahari sebagai sumber energi. Itu. Siklus nitrogen ini merupakan suatu siklus bahan kimia yang sangat kompleks dan sangat penting dalam lingkungan hidup. Nah, itu tahap-tahapnya berupa reaksi-reaksinya.
Nah, seperti itu. Demikian, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan pada forum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.